semuanya, welcome to Jasmine Organizer Channel. Hari ini kita udah ada di Fix Gallery Studio. Mau tahu kita mau ngapain aja hari ini? Masuk yuk! Sekarang kita ada sama Mas Taufik, foundernya Fix Gallery. Bintangnya rame. Oke, jadi gini Mas, mau kita kesini untuk mewakili teman-teman Brides nih di luar sana buat Brides ya sebutannya. Oke. Keren kan? Untuk nanyain apa aja sih informasi yang harus diketahui sebelum kita memilih vendor dokumentasi. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, pengen tahu nih Mas, berapa lama sih Mas Taufik terjun di dunia fotografi dan awal mulanya Fix Gallery itu kayak gimana sih Mas? Oh gitu, ini cerita dari awal banget apa gimana nih? Boleh, terserah. Oke, sebelumnya Fix Gallery itu saya buat dan saya bentuk itu kurang lebih udah 3 tahun sampai hampir 4 tahun. Tapi sebelumnya sih saya udah terjun gitu, maksudnya udah terjun dalam dunia fotografi, tapi ya awal-awalnya ya masih ngikut-ngikut orang gitu kan. Nah akhirnya udah menjelang ke sini kebuka pikiran dan alhamdulillahnya kan dari dulu emang suka gitu yang namanya nyari duit gitu kan, nyari duit terus dikumpulin akhirnya punya tabungan dan akhirnya bisa kebelilah di semester udah mau akhir gitu. Dulu kan awalnya D3 ya. Nah di semester 4, nah di semester 4 itu udah akhirnya mutusin untuk coba deh beli alat gitu. Setelah itu singkat ceritanya setelah punya kamera, ada anaknya temen ulang tahun, ada temen anak ulang tahun. Nah iseng lah datang ke acara ulang tahunnya, motoin dan itu nggak disuruh sama yang punya dan akhirnya setelah difotoin kita kasih hasilnya. Setelah kita kasih hasilnya tuh dia seneng kan, tiba-tiba ngamplopin dan tahu zaman dulu isinya 200.000 Kak. Di situ mulai tertarik tuh. Emang pertama kali dapat penghasilan dari foto ulang tahun anak temen gitu kan. Jadi ya ibaratnya kok gue mau tau gini doang, awalnya nggak niat gitu kan, tapi dapat gitu kan. Ternyata di sini kayaknya ada peluang nih gitu, dari sini bisa nih. Terus mulai ngedalamin, sadar lah gitu. Ya udah nyoba ngikut sama orang, teman-teman yang udah lebih jauh berpengalaman, ibaratnya ikut awalnya kayak jadi kru lah ibaratnya kan, bantu-bantuin gitu, nyetingin alat atau apa, cuman bantu aja. Terus kepikiran kan, oh ya di sini kayaknya bisa nih gitu. Akhirnya nyoba jalan sendiri, mulai bikin kartu nama. Nah, berdasarkan yang sebelumnya nih proyeknya Fix Gallery, itu emang spesialis wedding fotografi, ataukah juga ngambil project lain? Kalau tadi kan awal mulai dari ulang tahun anak tuh. Iya, untuk Fix Gallery sendiri ini aku pribadi nentuin itu di fokusnya ya, sebenarnya fokusnya itu ke wedding. Sebenarnya fokus ke wedding, tapi kita tetap melayani yang lain-lainnya. Oke, jadi mostly emang Fix Gallery itu proyeknya kebanyakan wedding ya Mas ya? Wedding. Berarti udah cukup berpengalaman lah untuk alhamdulillah udah dipercaya sama calon pengantin. Alhamdulillah. Nah terus biasanya nih dalam 1 tahun project wedding yang ditangani tuh kira-kira nih ada berapa sih Mas? Dalam satu tahun aduh, hitungannya kita udah full book nih kayaknya sampai 5 tahun depan. Amin ya Allah, amin. Jadi kalau untuk dihitung setahun ya mungkin ya alhamdulillahnya itu ibaratnya dari setiap
Satu minggu itu kan kita lebih seringnya kalau wedding itu Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu paling kalau ada Jumat itu ada acara pengajiannya atau apa gitu lah. Ya alhamdulillah sih dari setiap minggu itu alhamdulillah keisi gitu, alhamdulillahnya ya. Ya kadang Jadi full terus nih setiap weekend ya. alhamdulillah. Berarti lagi gitu. rebutan lagi teman-teman jam terbangnya. Iya. Alhamdulillah gitu. Semua juga berkat Jasmine juga. Amin. Ya, Selain wedding, prewed itu juga terima kan Mas? terima sih. Terima. Ya, pokoknya semua momen-momen bahagia lah. Oke, siap di capture oleh Fix Gallery. Betul. Terus Mas, biasanya kalau kita motret nih, itu jenis peralatan yang digunakan tuh apa aja sih? Untuk Fix Gallery. Nah, kalau untuk Fix Gallery spesifiknya sih nggak terlalu difokusin harus ini harus itu nggak. Tapi yang kita punya, jadi kan Fix Gallery ini nggak cuman nggak cuman orang-orang khusus yang di Fix Gallery, ibaratnya kayak kerja full time ya, nggak yang full time gitu. Jadi ada freelance juga. Kalau untuk di Fix Gallery yang udah kita punya ya ada mirrorless juga, ada SLR gitu. Branding nggak boleh disebut kali ya? Aku boleh nih? Boleh aja. Ya kita pakai Sony itu Sony Alpha sama Canon sih udah ada. Berarti emang udah alat-alat yang khusus yang proper untuk dokumentasi Betul. wedding ya. Emang udah khusus Dan untuk momen-momen gitu. lainnya. Gitu. Terus kalau biasanya nih pas event itu tim yang turun tuh berapa orang? Kalau untuk tim, ibaratnya kalau ngikutin paketan kita minim Paket yang biasanya deh. paket yang paling standar kita 3 orang. Itu terdiri biasanya dari fotografer 1, videografer 1, sama kru gitu. Kalau dari kita sih lebih sering, kadang kan ada juga nih dari harga yang sama kayak kita, tapi mereka cuma jalan berdua. Kalau kita supaya lebih lebih ringan lah kerjanya, jadi nurunin 3 orang biar ada ya satu ngejaga alat, yang keduanya biar kerja kita juga semakin gampang gitu, lebih cepat waktunya kan kayak beres atau pas masang-masang gitu lah. Emang ada job desk-nya masing-masing gitu. Pokoknya kalau wedding itu minimal kru yang turun 3 ya? Iya, dari kita 3. Atau 4. Mungkin kalau ada yang kebutuhan kayak ada yang pengen di video shooting, ada yang pengen sinematik, nah itu orangnya beda ya Mas? Nah, makanya kan tergantung dari kebutuhan si klien nih. Kalau ada yang minta paket lengkap ya kadang kita juga bisa lebih dari 4 orang, 5 orang bisa juga. Tergantung paket aja. Oke, nah tadi kan ngomongin masalah harga nih. Iya. Nah, aduh, harga nih. Nah, biasanya apa aja sih yang menentukan kita ini bisa kasih harga ke klien gitu? Komponen apa aja sih yang menentukan harga gitu untuk dokumentasi sendiri? Untuk menentukan harga sih kalau Fix Gallery sendiri balik lagi tergantung kebutuhan dari si klien Kak. Jadi contoh kalau ngikut sesuai paketan ya, maksudnya contoh dari segi klien minta ada foto, video, sama untuk cetak album gitu ya. Harganya itu ya tergantung permintaan dari si klien. Ibaratnya untuk harga itu boleh sebutin juga ya. Boleh. Maksudnya kalau dari Fix Gallery sendiri, ya, bisa cocok mungkin sama mudah-mudahan gitu. Berani nanya aja dulu. Iya. Nanti bisa diatur lah. Benar. Jadi kalau untuk sesuai harga prices, biasanya sih kita kadang dari harga prices suka ada promo atau nego boleh gitu. Ya, boleh tanya aja. Untuk harga standar kita mulai dari 4 juta. Dari 4 juta itu harga terjangkau, murah banget ya. Bekasi sekarang udah lumayan Kak. Bekasi udah untuk harga segitu dengan kualitas yang silakan cek ya, sendiri. alhamdulillah. Jadi untuk harga paling standar itu untuk wedding ya, wedding itu di harga 4 juta. Itu udah dapet albumnya udah yang kolase. Itu dapatnya kan 1, dan itu juga udah koper ya, udah free koper untuk tas koper untuk albumnya gitu. Jadi cakep lah tampilan album kolasenya ya. Terus tadi album bingkai ukuran 30 x 40 udah plus
cetak foto 30-40 plus bingkainya, dan video liputan ya durasi sih sesuai lama acaranya, tapi dari kita tuh minimal 25 menit sampai 60 lah paling lama. Untuk outputnya kita menggunakan flash disk. Kalau zaman dulu kan ibaratnya gunain DVD atau CD ya, bentuk kepingan. Tapi aku rasa juga kayaknya sekarang udah jarang gitu yang pakai DVD player. Jadi ya udahlah, aku mungkin itu disebut bonus kali ya. Jadi udah lebih efektif sekarang di TV juga udah bisa di play kan pakai flash disk sih. Gitu. Oke, berarti start from 4 juta rupiah itu udah dapet dokumentasi foto unlimited. Betul. Sepanjang acara lah ya, Betul. akad sama resepsi. Terus juga udah dapet video liputan. Liputan full ya. Fotonya diedit juga mas, di retouch gitu ya. Ya, tapi nggak banyak lah ya. Berarti soalnya ini ada 1000 foto yang di retouch paling hanya Ya sekitar, kalau kita biasanya 30 gitu. 15-30 15 sampai 30 ya, Ya. di retouch untuk di IG gitu ya Iya, biasanya. iya. Terus dapat juga video liputan. video liputan. Kalau sinematik udah termasuk belum? Untuk harga yang dari 4 juta itu. rendah itu belum sih. Belum maksudnya. sinematik ya? Belum. Oke. Terus outputnya itu tadi dapat apa aja mas? Album kolase. Album kolase, Sama. cetak 30-40 kalau 4 juta ya. Berarti frame 30-40. Betul, 30-40 dan bingkainya sama video liputan tape. Bisa dijelasin nggak sama teman-teman bedanya album kolase sama album yang biasa itu apa sih? Nah, kalau untuk album kolase itu, jadi dari satu halaman itu terdiri dari beberapa kumpulan foto gitu. Kalau untuk kolase ya, jadi udah kita edit lah semaksimal mungkin ibaratnya. Nah, kalau untuk album biasanya kita hanya seperti kayak album tempel. Sebenarnya untuk harga kita masih bisa lah gitu. Negosiasi. Yang penting berani nanya gitu. Yang penting tanya-tanya admin dulu. Iya, bener. Oke, berarti start from 4 juta, nanti kalau teman-teman mau upgrade bisa upgrade sinematik. Bisa. Untuk Atau- harga yang lainnya boleh lah kontak kita nanti gitu. Kalau wedding biasanya zaman sekarang tuh paling butuhnya selain yang tadi ada sinematik sama Sinematik. mini studio paling Ini ya. studio ya Itu benar. beda lagi ya nanti ya. Beda lagi. Terus mas, ada ini nggak sih biaya transport atau misalnya nih di luar jam saya udah over apa sih Overtime gitu. overtime itu ada charge-nya nggak sih? Nah, untuk kalau transport biasanya ya kita emang harus tahu dulu sih di awal, harusnya kita udah tahu dulu nih sebelum kesepakatan gitu lokasi di mana gitu kan. Jadi kalau emang di luar dari Bekasi mungkin Cibitung maksimalnya lah gitu. Cibitung maksimalnya itu kita nggak kenakan, tapi di luar dari Bekasi dan Cibitung ini ya kita ada biaya tambahan gitu. Berarti kalau lokasi nih mencangkup apa aja nih kalau Fix Gallery? Jabodetabek atau yang free transportnya? Cuman hanya Bekasi sampai ke ini aja sih kak. Bekasinya masih Bekasi apa sih kalau itu ya kabupaten ya. Kalau di luar dari Bekasi kayak Jakarta kita udah kena sih. ya. Tapi bisa aja kan kalau mau diambil kalau Jabodetabek gitu sampai ke Bisa. Bogor. Kita pernah. Luar kota pun oke aja ya. Ya oke aja. Kita pernah sampai contoh tapi di luar wedding lah ibaratnya, kita pernah sampai ke Bali, pernah gitu foto apa ya, maksudnya apa ya, sosialita, foto grup lah gitu. Jadi Foto event lah ya. foto event. Oke, lanjut ya mas. Iya oke. Jadi biasanya nih sebelum event, informasi apa aja sih yang dibutuhin dari fotografer nih atau videografer ke klien? Jadi kita butuh apa aja gitu ya ke kliennya gitu ya. Paling yang kalau dibutuhin itu untuk awal-awal kayak detail acara sih, contoh kayak dari lokasinya di mana, terus lokasinya di mana, acara dari jam berapa, contoh make upnya gitu, make up dari jam berapa. Biasanya kan kadang kita harus moto dari pas dia make up kan gitu, terus butuh pas preparationnya dia juga harus kita dokumentasiin kayak gitu sih. Terus oh iya, ininya lagi untuk foto
foto bersama, ya kita minta Daftar daftarnya. Terus paling ya lokasi tadi udah ya. Nah untuk vendor kayak contoh ada WO atau enggak gitu, kalau misalkan ada ya kita minta untuk datanya dulu, biar sebelum kita kerja bareng kita harus ada komunikasi dulu gitu kan. Berarti kalau kayak technical meeting tuh penting ya? Technical meeting juga penting itu, apalagi kalau ada WO pasti kan ada technical meeting ya, kalau nggak ada jarang banget kan gitu. Iya. Iya, penting sih technical Pasti meeting. sih kalau technical meeting pasti kita ngadain itu ke vendor tuh hamin 2 minggu acara gitu. Benar. Oh iya, untuk sebelumnya jadi ini sih apa aja yang dibutuhin. Contoh ya kayak style fotonya mau kayak apa, ada referensi nggak gitu. Jadi kita untuk fix gallery juga bisa ya nggak sepenuhnya sama sih, maksudnya ya dimirip-miripin lah ya. Jadi mau seperti apa nih fotonya gitu, ada contoh yang kakak suka nggak, terutama di pre-wed sih yang sering kita minta gitu. Kayak konsepnya konsep mau seperti apa gitu. Oke, terus kan tadi ngomongin style nih. Kalau fix galeri sendiri, itu ciri khasnya tuh kayak gimana sih? Nah, kalau dari segi ciri khas untuk foto, kalau untuk foto, untuk ciri khasnya sebenarnya lebih ke agak sedikit kekuningan sih. Kuningan. Maksudnya agak emas-emas gimana. Jadi ya kalau untuk fix galeri boleh dilihat ya nanti. Dari tone-nya gitu ya? Dari tone-nya itu agak sedikit kuningan. Ya kalau untuk ciri khas yang lainnya mungkin dari seragam kali ya Kak. Dari seragam kita juga udah saat di lapangan di hari H kita menggunakan seragam ibaratnya. Ya beda dari yang lain deh. Biasanya kan identiknya kalau fotografer nggak semua ya, maksudnya rata-rata hitam. Kalau kita beda sendiri jadi ibaratnya merah kayak gitu sih. Kalau dari segi ciri khas ya. Oke, berarti ciri khasnya fix galeri itu dari tone fotonya, Foto, sama seragam ya, sama tampilannya ya, pas tampilan hari H gitu ya. Tampilan pas hari H mungkin konyol kayaknya. Jadi friendly gitu ya. Anak-anaknya tuh bener-bener Dekat sama klien. kadang bercanda bareng saat di lapangan biar kita bikin suasana tuh nggak kayak kerja, nggak kayak lagi ada beban atau apa gitu. Kalau kita konyol kayak gitu ngebawa suasana juga kadang pengantin juga kan jadi kebawa moodnya bagus gitu kan, kayak gitu. Oke, berarti vendor yang tepat nih buat dipilih teman-teman untuk wedding. Amin. Oke, terus banyak nih kan pengantin yang after acara tuh pengen cepet-cepet dikirimin nih Nggak sabar. hasil fotonya. Ya maklum sih kan pengen upload Buru-buru ya. post di Instagram gitu kan. Tapi sebenarnya proses untuk pengeditan foto dan video itu berapa lama sih? Nah, kebetulan juga ya mungkin ini kalau dibilang ciri khas apa enggak masih masuk juga kali ya. Jadi kalau untuk pengerjaan sebenarnya itu hampir rata-rata sih, kita juga kan ada survei juga kan, maksudnya kayak teman-teman vendor dokumentasi itu berapa lama sih kita nanya gini. Rata-rata dan emang pengerjaan itu yang efektif dari H+2 minggu biasanya. Untuk fotonya? Untuk foto keseluruhan data. Oh, keseluruhan video juga udah Udah bisa diambil, itu yang efektifnya 2 minggu. Tapi tergantung, kadang kan ada yang masuk musim-musim nikah ya kan gitu. Overload gitu ya. Iya, jadi kita biasanya dari 2 minggu sampai 4 minggu paling lama. Jadi minimal 2 minggu, paling lamanya maksimal 4 minggu. Nah, tapi untuk klien yang pengen, maksudnya habis acara nih langsung nih, mungkin yang tadi bilang ciri khas ya, fix galeri bisa hari itu juga jadi, tapi hanya beberapa foto. Ingat, beberapa foto. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk ngerjain beberapa foto yang diminta, biar klien juga merasa fix galeri puas ya, gini gitu. Salah satu jadi ciri khas juga sih, mudah-mudahan gitu. Oke, keren. Terus nah terakhir nih, tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih tentang fix galeri. Jadi terakhir nih Kak. Iya. Karena Nanti kita cuma Oke. Nah mungkin teman-teman Brides nih udah penasaran nih, mau tahu hasil fix galeri itu di mana sih bisa ngelihatnya?
di sini nih, di ruangan ini gitu. Oke, untuk portofolio berarti nih ya. Iya. Untuk portofolio mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram atau kunjungin. Nanti ada editannya di mana? Di sini, Iya, di sama di sini. Bebas. Nanti bisa dilihat Instagramnya @fixgallery, FIKS Galeri, L double ya. Oke. Jadi untuk Instagramnya di situ foto-fotonya ada. Dan kalau untuk video mungkin kalau nggak di IGTV atau nggak di YouTube bisa, tapi YouTube kita baru nyoba-nyoba aktif, jadi masih belum terlalu banyak. Bisa di YouTube untuk video. Kalau untuk bentuk fisik, kayak contoh lihat hasil cetakan, kadang kan ada yang nggak puas kak, ngelihat foto di Instagramnya bagus, belum tentu cetakannya bagus gitu kan. Jadi, boleh datang ke sini, alamatnya mau diedit aja, mau dikasih tahu juga. Nanti diedit juga. Alamatnya diedit, gimana? Kalau boleh. main ke studionya Fix Gallery. Boleh main kalau mau lihat ke sini. Dan teman-teman nggak perlu khawatir datang ke sini nggak mesti DP hari ini ya. Survei aja dulu. Ngobrol-ngobrol dulu sama Ngobrol Mas dulu gitu. Jadi kita nyuruh ke sini nggak memaksakan untuk jadi ya kan. Maksudnya berharap sih jadi. Gitu. Tapi nggak harus langsung hari itu, boleh dipikirin dulu. Di Jalan Narogong Permai 14, Blok F6, RT 3 RW 7 nomor 4. Nanti lengkapnya ada di deskripsi Kak Putri ya. Nah, kan teman-teman udah tahu ya apa aja yang perlu diketahui sebelum memilih vendor dokumentasi. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman Bright sekalian. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan juga jangan lupa visit ke channelnya Fix Gallery. Itu ditunggu ya. Oke, sekian interview kita hari ini. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Until next time. Bye. Bye.